Seorang wanita cantik mengenakan celana ketat, sepatu kets, dan bra rajutan di bagian atas tubuhnya berjalan masuk dari pintu masuk utama ruang perjamuan. Alicia. Ketika Aslan melihat wanita ini, bibirnya bergetar karena marah, dan dia memanggil nama wanita itu dengan gigi terkatup. Apakah itu Alicia? Sialan, ada dewa besar lainnya. Ada 3 wanita yang bisa setenar 4 tuan muda di ibu kota. Mereka disebut peri dari ibu kota. Alicia ini adalah peri itu. Saya merasa ini semakin dan semakin hidup, tetapi saya tidak tahu mengapa Alicia ini ada di sini. Tampaknya Alicia ini juga sangat terkenal, dan banyak orang di masyarakat kelas atas di kota Center Timur memiliki mendengarnya, dia, dan setelah Aslan mengumumkan namanya, segera menimbulkan kegemparan. Faktanya, apalagi selebriti ini, wakil gubernur Duan dan wali kota Long, yang juga menjadi 2 teratas saat ini. Untungnya, Alicia sama sekali tidak memperhatikan kedua pejabat tinggi ini, tetapi berjalan ke Aslan dengan sepasang kaki panjang. Aslan, mengapa wajahmu masih bengkak? Apakah kamu dipukuli? Itu bukan urusanmu. Aslan Sao berkata dengan wajah cemberut, aku tidak ingin berbicara denganmu sekarang, lebih baik kau menjauh dariku. Semua orang berseru lagi. Dapat dikatakan bahwa banyak orang di tempat kejadian mengenali identitas kedua orang ini, tetapi tidak ada yang berani mengatakannya. Akibatnya, segera setelah Alicia, spoiler, muncul, Aslan Sao diinjak lagi dengan premis bahwa wajah Liu ditampar di depan umum. Liu ada di samping, berpura-pura terkejut, sialan. Aslan, jadi kedua orang ini adalah pengawalmu. Tapi bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu tidak mengenal mereka? Aku punya keluhan. Benci, mengapa kamu membiarkan pengawalmu datang untuk menggangguku sekarang? Mungkinkah kamu mengirim mereka untuk dipukuli karena kamu melihat 2 pengawal ini tidak enak dipandang? Kamu. Jangan menipu orang terlalu banyak. Mata Aslan saat ini memerah, dan bahkan ada air mata di lingkaran matanya. Tuan muda papan atas ini benar-benar sedih. Ada seringai di wajah Liu, aku akan menggertakmu, ada apa? Datang dan gigit aku jika kamu tidak setuju. Oke, Liu, mari kita lihat. Setelah menjatuhkan kata-kata ini, Aslan putar sekitar dan pergi. Setelah itu, tidak tahu siapa yang begitu bijaksana, dia segera memanggil beberapa penjaga keamanan dan menyeret pergi 2 pengawal yang telah dirobohkan oleh Raja Hantu. Akibatnya, perjamuan kembali normal lagi. Irene menjadi mutiara paling terang dari perjamuan ini, hampir semua orang ingin berkumpul dan meningkatkan hubungan dengan putri kecil Spanyol ini. Dan ada banyak orang yang ingin memiliki hubungan dengan Liu, mereka ragu karena Liu mempermalukan Tuan Muda Lan sekarang, jadi kebanyakan orang memilih untuk menjauh darinya. Mari kita bicara. Tepat ketika Liu sedang duduk di sudut ruang perjamuan dengan segelas anggur merah, Alicia berjalan mendekat dan duduk di samping Liu. Apa yang kamu bicarakan? Liu bertanya sambil tersenyum, dan mengendus pada saat yang sama, dia mencium aroma yang sangat unik dari Alicia, hanya menciumnya, dia merasakan kegembiraan di sekujur tubuhnya, ini, sangat harum. Alicia mengibaskan rambutnya yang panjang bergelombang, dan aromanya menjadi lebih kuat, dia mengangkat segelas anggur merah dan mengocoknya ke arah Liu. Ceritakan tentangmu, aku dari ibu kota kali ini. Datang ke sini, ini khusus untukmu. Liu memperhatikan. Di jari tengah tangan kanan Alicia memegang gelas anggur. Dengan cincin tengkorak yang membungkus sebagian kecil jarinya, menambahkan sedikit keliaran pada wanita ini. Ding! Liu menyentuh gelas bersamanya dan menyesap anggur merah, saya hanya pria tampan yang sederhana, tidak ada yang perlu dibicarakan. Tapi saya ingin tahu tentang Anda. Saya datang ke sini dari ibu kota untuk saya, bukan? Layak. Ini sepadan. Alicia mengangkat tangannya dan menyisir rambut keriting di samping telinganya, aku di sini dengan misi kali ini. Jika aku tidak menyelesaikannya, aku tidak akan melakukannya. Aku bisa menyelesaikan misiku. Mari kita perjelas, aku akan membawa Andilu. Bawa kembali ke ibu kota. Oh. Liu menatap Alicia, tetapi memberi oh samar. Alicia melanjutkan, jika kamu tidak membawa Andilu kembali, kamu akan membantumu di titik pengepungan kota center. Selama keluarga Lu mengirim orang, kamu pasti akan membunuh mereka. Inilah yang tidak dilakukan keluarga Lu. Tidak ingin melihat. Oh. Liu berteriak lagi. Alicia berkata lagi, aku tahu kamu tidak akan setuju, tapi aku harus melakukan ini. Aku hanya bisa memutuskan pernikahan dengan Andilu ketika aku membawa Andilu kembali. Lalu, Liu mendengar nama Andilu. Ketika nama itu diberikan, jelas ada sedikit fluktuasi di matanya, tetapi dia dengan cepat menyembunyikan masa lalunya. Kalau begitu, aku akan membalasmu, dan aku akan membantumu sekali di masa depan. Alicia mengambil gelas, menyesap lagi, dan berkata, dengan cara ini, kita tidak perlu memiliki konflik, kan? Liu berkata, kamu tahu bahwa aku ingin berjuang untuk meminta bantuan, keluarga Lu juga melihat tujuanku, jadi apakah kamu pikir aku akan setuju? Kamu akan, aku memiliki cukup ketulusan. Kalau begitu tunjukkan ketulusanmu. Ikuti saya. Saya akan pergi, saya akan membuat Anda puas. Tidak masalah. Keduanya bangun pada saat yang sama dan berjalan keluar dari ruang perjamuan. Meskipun banyak orang tidak menghubungi Liu, itu tidak berarti bahwa tidak ada yang memperhatikannya. Liu benar-benar berjalan keluar dengan goblin dari ibu kota dan sama-sama terkenal dengan 4 tuan muda di ibu kota, yang segera menyebabkan banyak masalah. Keributan. Liu ini luar biasa, dia tampaknya telah terhubung dengan Alicia. Mereka baru saja duduk bersama dan sangat dekat, aku benar-benar ragu Liu ini juga salah satu dari 4 tuan muda di ibu kota. Kami masih pemalu. Sekarang, energi Liu ini mungkin tidak kurang dari Aslan, jadi kamu harus memiliki hubungan yang baik dengannya. Pada saat ini, Liu telah mengikuti Alicia ke pintu toilet umum di luar. Kamar mandi. Mulut Liu mengangkat senyum jahat, cantik, apakah kamu suka datang dan mengobrol di sini? Karena aku ingin mengungkapkan ketulusanku, kamu tidak berani masuk. Alicia melemparkan provokasi pada Liu. Dewa yang menawan, dan kemudian mendorong pintu ke kamar mandi. Ketulusan goblin itu menarik.
Liu melangkah maju, tetapi ketika tangannya mendorong ke arah pintu kayu solid kamar mandi, hidungnya berkedut lagi. Harum. Aroma unik lainnya menembus lubang hidungnya. Untuk beberapa alasan, setelah mencium aroma ini, Liu tiba-tiba merasakan darahnya mendidih. Mencicit. Segera, Liu mendorong pintu dan masuk, tetapi begitu dia memasuki pintu, sepasang Rou Yi yang hangat menyerbu ke dalam pelukannya. Goblin. Liu menjentikan pukulan backhand ke dahi Alicia, menyebabkan Alicia mengecilkan lehernya kesakitan. Jika kamu hanya melingkarkan tanganmu, itu tidak cukup tulus. Jangan khawatir, segera. Alicia mengulurkan tangan kecilnya, menggambar lingkaran di dada Liu yang kuat, dan mengangkat wajahnya yang cantik untuk melihat Liu, wajahnya yang bulat dan liar penuh dengan jejak. Sungguh menawan. Selain itu, tubuh keduanya hampir menyatu, dan Alicia, yang hanya mengenakan payudara rajutan, meremas dada dengan lebih megah. Saya percaya bahwa siapapun akan melupakan siapa dia di bawah godaan Alicia. Ding. Namun, pada saat ini, jarum emas sepanjang setengah inci tiba-tiba muncul dari tengah cincin tengkorak di jari tengah Alicia. Dan pada saat ini, tangan kanan Alicia berada di dada Liu, dan pada saat jarum emas muncul, Alicia memutar jarinya menjadi kepalan tanpa ragu, dan menusukkannya ke dada Liu. Pada saat ini, wajah Alicia menunjukkan sedikit keberhasilan. Namun, di beberapa titik, Liu mengangkat tangan kirinya dan menjepit jarum emas setengah inci di antara jari telunjuk dan jari tengahnya. Senyum di wajah Alicia tiba-tiba membeku setelah hanya beberapa saat mekar. Bagaimana mungkin? Kamu telah diracuni oleh campuran yang aku siapkan dengan hati-hati, kamu harus. Kamu harus bernafsu, kamu harus seperti anjing jantan yang sedang jatuh cinta, tidak mungkin memikirkan rencanamu, kan? Liu menunjuk sedikit begitu dia mengerahkan kekuatannya, ada suara renyah di cincin tengkorak Alicia, dan jarum emasnya patah. Kamu. Jangan kaget, bagaimana mungkin seorang wanita yang setenar 4 tuan muda di ibu kota begitu mau merangkul orang lain? Saya tidak percaya bahwa para goblin di ibu kota begitu tidak mencintai. Tapi racun. Aku lupa memberitahumu, aku seorang dokter jenius. Kamu menaruh dupa cendana merah di rambutmu dan dupa air liur ular di pintu kamar mandi. Dua jenis dupa yang dicampur bersama adalah setara dengan semacam agen mati rasa spiritual, lebih banyak afrodisiak. Itu tidak berhasil untuk saya, tetapi itu tidak berhasil untuk saya. Alicia segera mendorong Liu menjauh ketika dia melihat rencananya terungkap. Namun, tangan Liu sudah melingkari pinggang kecilnya, dan ketika dia berbalik, dia menekannya ke pintu. Lepaskan aku. Maaf, ini ketulusanmu. Saat Liu berbicara, tangan kirinya sudah menekan perut Alicia, dan dia perlahan bergerak ke atas. Bagaimana kamu bisa melepaskanku? Wajah cantik Alicia memerah, dan napasnya menjadi sedikit berat. Dan setelah menanyakan kalimat ini, tubuh Alicia tiba-tiba bergidik, karena tangan besar Liu sudah naik ke dadanya yang tinggi, dan itu telah menembus ke dalam payudara rajutannya. Kamu memperlakukanku seperti ini, jangan katakan bahwa keluarga Wenku tidak akan membiarkanmu pergi, dan keluarga Lu juga tidak akan membiarkanmu pergi. Alicia Wen berusaha untuk membuat dirinya setenang mungkin, tetapi tubuhnya tetap diam. Gemetar. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu. Liu mendekatkan mulutnya ke telinga dan berkata dengan lembut, sebenarnya, kamu tidak buruk, racun yang kamu gunakan untukku tidak mematikan, bahkan racun itu. Racun pada jarum hanyalah anestesi konsentrasi tinggi, jika Anda berani menggunakan racun mematikan, Anda sudah mati. Wen Alicia benar-benar terdiam saat ini, tangan besar Liu yang menempel di dadanya sangat kuat. Juga sangat hangat, menyebabkan tubuhnya terus memanas, dan bahkan kekuatan seluruh tubuhnya akan terkuras oleh perasaan aneh. Jika kamu datang untuk berurusan denganku, apakah kamu sudah mengirim seseorang ke rumah sakit untuk menjemput Andilu? Hai. Ketika Liu menanyakan kata-kata ini, tubuh iblis Alicia adalah salah satunya. Lagi. Kaget. Sayang sekali kamu berpikir terlalu sederhana, baik aslan maupun kamu tidak meremehkan lawanmu. Liu berkata dengan datar, tapi aku berbeda, bahkan jika lawanku tidak memiliki latar belakang sama sekali. Orang biasa, aku tidak akan meremehkannya. Pada saat ini, ponsel di saku celana Alicia berdering. Liu mengulurkan tangannya dan mengeluarkan telepon dari saku di belakang pantat Alicia Wen. Setan kecil Wen ini mengenakan celana berbentuk tubuh dengan kain yang sangat tipis dan elastisitas yang sangat baik. Ketika Liu menyentuh telepon, dia pasti akan menyentuh pantat montok goblin ini. Ini sangat melenting, besar, dan terasa enak. Bah. Alicia, kecantikan yang begitu liar, mendengus seperti wanita kecil pada saat ini. Oh, jadi pantatmu adalah area sensitifmu. Liu berbisik di telinga Alicia, napas hangat menghantam daun telinganya, hampir melelehkan Alicia. Untungnya, Liu tidak melakukan sesuatu yang berlebihan, hanya menghubungkan telepon dan mengaturnya ke hands-free. Setan, kita salah perhitungan, ada ahli di rumah sakit. Begitu panggilan tersambung, suara mendesak seorang wanita datang dari ujung telepon yang lain, orang-orang yang kami bawa, dan yang dikirim oleh Andilu orang-orang, seluruh pasukan telah dimusnahkan, jika saya tidak menghindar tepat waktu, saya khawatir saya harus ditanam di dalamnya. Apa? Mata Alicia yang sudah kabur tiba-tiba menyusut, bagaimana mungkin? Liu He. Mengatakan ini, Alicia menatap Liu, tepat pada waktunya untuk melihat Liu juga menatapnya. Ketika keduanya saling memandang, Alicia tidak bisa berbicara sejenak. Setan, iblis, mengapa kamu tidak berbicara? Saya menyarankan Anda untuk tidak menyerang Liu. Orang ini dapat mengatur agar seseorang dirawat di rumah sakit, dan dia tidak akan pernah peduli dengan keselamatannya sendiri. Kami meremehkannya. Wanita. Sebenarnya, bukan karena kamu meremehkanku, itu karena kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Liu tiba-tiba berkata, perkenalkan diriku, aku Liu, dan sekarang Nona Alicia bersamaku. Apa? Wanita di ujung telepon berseru, iblis kecil bersamamu, apa yang telah kamu lakukan padanya? Tidak ada, saya pria yang baik dan tidak akan menggertaknya.
Kata Liu sambil tersenyum, aku hanya, di kamar mandi dengan gadis iblis kecil, mengobrol tentang kehidupan. Di kamar mandi. Wanita di seberang telepon menjadi gila. Alicia berjuang keras dengan kemarahan, dan ingin melarikan diri dari penindasan Liu, tetapi kekuatan Liu terlalu besar, tidak peduli seberapa keras dia berjuang, dia tidak bisa membebaskan diri. Dan Liu meremas tangan besar yang ada di dadanya. Apa? Alicia terjepit sedemikian rupa sehingga dia berteriak, dan wajahnya yang cantik langsung memerah sampai berdarah. Hei, Liu, apa yang kamu lakukan pada iblis kecil itu? Biarkan aku memberitahumu, jika kamu berani menyentuh iblis kecil itu, kamu tidak akan bisa menanggung konsekuensinya. Wanita di ujung telepon berteriak dengan keras. Liu berkata sambil tersenyum, saya harap Anda juga dapat memahami bahwa jika Anda berani menyerang saya, Anda tidak dapat menanggung akibatnya. Wanita di ujung telepon benar-benar terdiam setelah mendengar kata-kata Liu. Kemudian Liu menatap mata Alicia, kamu mengatakan bahwa kamu harus menunjukkan ketulusan, jangan berpikir bahwa membiarkan aku menyentuh dada atau pantatku adalah tulus. Bajingan, binatang, di ujung telepon wanita itu berteriak lagi, Liu, kamu bajingan, kamu bukan laki-laki. Kamu sebaiknya diam, jika kamu pikir aku bukan laki-laki, aku bisa menggunakan tindakan praktis untuk memberitahu Nona Alicia jika aku bukan. Kata-kata Liu sangat kejam, dia mencekik pihak lain sehingga dia tidak bisa berbicara. Alicia benar-benar tidak berdaya untuk berjuang saat ini, tetapi pada saat ini, sifat liar dari keindahan liar juga tercermin. Anda dapat melakukan apa yang Anda inginkan, saya tidak dapat mengetahuinya untuk Anda, dan saya tidak dapat mengatakan apapun tentang harganya. Apa yang kamu ingin aku lakukan padamu? Kamu sangat cantik. Liu menggoda, aku hanya ingin ketulusan, ketulusan, ketulusanmu. Aku. Wen Alicia menggigit bibir bawahnya dengan ringan, dan tiba-tiba sepertinya mengingat sesuatu, Penatua Guo. Tuan Guo dari Pusat Agung Ibu Kota diundang oleh keluarga Lu, dan dia akan datang ke kota Center secara pribadi. Yaitu, untuk menjemput Andi Lu, dan dia ingin membalas dendammu. Haha. Oh. Guo Lao yang asli akan segera muncul. Ini menarik. Sudut mulut Liu Feng mencibir, ketulusan ini hampir sama, apakah ada lagi yang mau kamu katakan? Ya, kata Alicia. Dan juga, keluarga Lu takut aku tidak akan bisa mengambil Andi Lu Hao kembali, dan demi Tuan Muda Lu, mereka mengundang beberapa ahli dari luar negeri, mengatakan bahwa mereka akan meluncurkan kekuatan untuk melawanmu. Saya dapat memberitahu Anda dengan jelas bahwa mereka seharusnya sudah tiba ketika saya datang ke kota Center. Kata Alicia. Liu mengangguk, lalu mengguncang telepon, siapa wanita yang berbicara denganmu di telepon? Dia. Saudara perempuan saya yaitu Alisa yang baik dan pengawalnya. Ketika Liu dan Alicia Wen keluar dari kamar mandi, lebih dari 1 jam telah berlalu, dan bahkan ada sambutan perjamuan. Ini hampir berakhir, dan banyak orang sudah mulai diam-diam keluar. Setidaknya 10 orang, pada saat yang sama, melihat Liu dan Alicia Wen berjalan keluar dari kamar mandi pada saat yang sama. Hal yang paling imajinatif adalah milik Alicia Wen, wajah saat ini memerah, mata mengedip seperti sutra, dan bahkan ketika jalan lurus tampaknya melemah. Ah anjing, mereka berdua tinggal di kamar mandi begitu lama. Oke, aku sudah memikirkannya, Liu ini benar-benar luar biasa. Tidak, saya harus mencari seseorang untuk mengenal Tuan Liu lebih dalam. Saya merasa bahwa orang ini mungkin jauh lebih kuat daripada Tuan Mudalan. Alicia Wen juga bisa melihat bahwa banyak orang sedang menatapnya saat ini. Kecantikan liar ini benar-benar kehilangan keliarannya. Dia menundukkan kepalanya dan bergegas menuju lift, menghilang dari pandangan semua orang dengan kecepatan tercepat. Ketika Liu kembali ke ruang perjamuan, Irene segera mengakhiri obrolan dengan yang lain, dan mengambil inisiatif untuk memegang lengan Liu, dan bertanya dengan sangat lembut, Bos, apakah kita akan pergi? Hal-hal yang harus disibukkan. Liu melambai kepada Gubernur Duan Biao dan Wali Kota Long tidak jauh, lalu berbalik dan pergi bersama Irene. Perjamuan selamat datang hari ini, meskipun protagonisnya adalah Irene, tetapi Liu ditakdirkan untuk meninggalkan legenda penuh warna di masyarakat kelas atas di kota Center bagian timur. Ketika Liu dan Irene masuk ke mobil, Liu segera berkata, keluarga Lu di ibu kota akan mengambil tindakan. Mereka telah mengundang master dari luar negeri, dan mereka juga mengundang master seni bela diri domestik, Guo Felix. Kakak Guo Felix itu? Tanya Irene. Ya. Liu mengangguk dan berkata, saya telah mendengar tentang orang ini. Seni bela dirinya dipraktikkan ke tingkat energi transformasi lebih dari 10 tahun yang lalu. Dia adalah master yang sangat kuat. Anda tidak boleh meremehkannya. Irene, dan Raja Hantu di kursi pengemudi merespons pada saat yang bersamaan. Bos, ada hal lain yang ingin kukatakan padamu. Raja Hantu juga berbicara saat ini, seseorang mencoba mendekati rumah keluarga yang barusan, tetapi dibuat pangsit oleh tim tur malam yang baru saja tiba, dan sekarang hakim sedang menginterogasi orang-orang ini. Apa? Mereka dari Korea Selatan. Haha. Klub Gaosa tidak tahan lagi. Liu mencibir, menjadi pengawal benar-benar bukan untuk kepribadianku, ayo bersiap-siap dan hadapi ini setelah gelombang masalah, kita harus beralih dari bertahan ke menyerang. Oke, ini gaya bos. Irene menyukainya. Di suatu tempat di pinggiran kota, Alicia Wen dan seorang wanita dengan pakaian olahraga. Wanita dalam pakaian olahraga, wajahnya pucat saat ini, jika Anda mengamatinya dengan cermat, tangannya masih sedikit gemetar. Orang-orang yang kita bawa semuanya terjebak, iblis kecil, maafkan aku. Kekuatan pihak lain terlalu kuat, kata wanita itu dengan mulut datar. Tidak apa-apa, Yuer. Kamu akan baik-baik saja. Alicia Wen menghela nafas berat, ngomong-ngomong, berapa banyak orang yang telah disergap oleh pihak lain? 50 orang. Ada begitu banyak orang di luar sana, tidak memalukan bagi kita untuk kalah. Alicia Wen mengangkat tangannya dan menyikat rambut panjang bergelombang di sekitar telinganya, dan berkata, orang-orang yang kami bawa sebenarnya ahli, tapi tidak ada yang bisa kita lakukan tentang itu. Ada terlalu banyak orang.
Yuer berkata dengan mulut datar, tidak, hanya ada 5 dari mereka. Apa? 5 orang? Alicia Wen terkejut sekarang. Orang-orang yang kamu bawa ada beberapa tuan di keluarga, dan ada tuan di keluarga Lu. Iya, 5 orang, mereka tidak hanya sangat terampil, tetapi juga bekerja sama dengan sangat baik, mereka merasa seperti pasukan khusus, kata Yuer. Oh. Alicia Wen merenung sejenak, dan sepertinya telah membuat keputusan akhir, ayo pergi dan tinggalkan kota center timur ini. Alicia, akankah kita kembali seperti ini saja? Kamu berjanji pada keluarga Lu. Aku tidak mau itu, kita juga jika kita tidak kembali ke ibu kota, ayo pergi saja. Malam itu, Alicia Wen dan Yuer diam-diam meninggalkan kota center. Dan pada malam hari, sebuah tim yang terdiri dari 10 orang melaju ke kota dari pusat kota, dan kemudian bubar. Setelah 10 orang pergi, mobil Bentley lain melaju ke klub Cherry Blossom. Setelah mobil diparkir, pengemudi dan 2 pengawal di kursi penumpang segera turun dari mobil dan dengan hormat membuka pintu belakang. Di siang hari, Aslan, yang takut kencing di celana, menabrak wajahnya, dan dirusak oleh Liu dengan 200 juta yuan, keluar dari mobil. Aku belum pernah ke sini selama setahun, mengapa layanan di klub Sakura ini sangat buruk? Aslan Sao jelas sangat marah, dia memutar hidungnya dan menatap, dan berteriak di depan mobil, di mana orang? Di mana pelayannya? Ayo, cepatlah datang ke sini hai gadis Jepang, tidakkah kamu melihat tuan muda ini? Desir. Setelah Aslan Sao meraung, dari tempat tersembunyi di sekitar, 3 pria besar dengan wajah muram tiba-tiba muncul. Di mana si idiot? Berani datang ke clubhouse kami untuk membuat keributan. Idiot, apa yang kamu panggil barusan? Kami perlu mencari gadis Jepang, mengapa tidak ada gadis di sini, hanya ada sekelompok pria kuat. Aku tidak menginginkannya. Kamu dari luar kota. Apakah kamu idiot? Apakah kamu anggota klub ini? Ketiga pria besar ini, masing-masing dengan temperamen yang lebih agresif daripada yang lain, jelas tidak merasa seperti pelayan. Aslan Sao terlalu tertekan hari ini. Aku pergi ke Cherry Blossom Club malam ini untuk bersenang-senang, tapi aku dimarahi oleh orang-orang satu demi satu. Aslan tidak tahan untuk mengatakan apapun. Aku Aslan si bocah biru. Dari 4 tuan muda di ibu kota. Tuan muda, biarkan bosmu, Yamamoto Yunmei, keluar dan menemuiku. Katakan padanya, tuan muda ini marah. Idiot. Tidak ada Yamamoto Yunmei di sini. Idiot. Aku katakan, bos di sini adalah Liu, kamu masih mau marah di sini, apakah kamu ingin membuat kami marah? Jangan bicara omong kosong dengan para idiot dari luar kota ini, pukul dia. Ketiga pria besar itu berkata bahwa mereka akan melakukannya, dan mereka bergegas menuju Aslan Sao dengan aura pembunuh. Anjing, berani kasar pada Tuan Mudalan. Tergantung pada kemampuan Anda. Salah satu pengawal Tuan Mudalan berdiri di depan Tuan Mudalan untuk pertama kalinya namun, sebelum dia selesai berbicara, sebuah tinju besar telah menghantamnya. Namun, keterampilan pengawal itu tidak terlalu lemah, meskipun dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan Raja Hantu, dia benar-benar menghindari tinju di depannya. Ledakan. Sangat disayangkan bahwa meskipun pengawal ini mengelak, Aslan Sao, yang berada di belakangnya, tidak menghindar, dan tinjunya menempel kuat di mata kiri Aslan. Tuan Mudalan melompat lebih dari 3 kaki kesakitan, menutupi matanya dengan tangannya dan mundur ke kiri Bentley. Bodoh. Kamu benar-benar berani melakukannya, aku akan membunuhmu. Pengawal lain bergegas dengan raungan. Tapi sebelum dia bisa bergerak, dia langsung dilempar ke bawah oleh 2 pria besar lainnya, dan kemudian keempat tinju itu menghantam wajah, dada, dan perut pria itu seperti tetesan air hujan. Pengawal yang lolos dari pukulan ingin membantu temannya, tetapi dijatuhkan oleh orang lain, dan dia jatuh ke ritme dipukuli juga. Klub Sakura kecilmu sekarang luar biasa, bukan? Aslan Sao menutupi matanya, gemetar karena marah, kamu iblis kecil sekarang sangat arogan, pedas di sebelah, kalau bukan karena aku dengan Aslan Sao menutupimu dari belakang, bisakah Cherry Blossom Clubmu dibuka dengan aman? Hei! Ketika Aslan Sao mengucapkan kata-kata ini, tiba-tiba ada kejutan dari kegelapan. Segera, seorang pemuda dengan tinggi sekitar 1,75 meter berjalan keluar. Pria muda ini terlihat berusia paling banyak 30 tahun, dan dia masih memiliki sepasang kacamata hitam besar yang menempel di wajahnya di tengah malam. Yang dia tahu adalah pria ini suka bermain keren, tapi dia tidak tahu mengira dia adalah staf pijat buta. Roger. Saudara Roger Leo, ada 3 orang idiot yang membuat masalah di sini. Saudara Leo, apakah Anda ingin membunuh mereka? Ketiga pria garang itu segera menjadi seperti domba kecil ketika mereka melihat pria berkacamata ini. Tidak, itu bukan domba kecil, meskipun nada bicara mereka penuh hormat, ketika saudara Leo muncul, mereka bertiga berdiri tegak, seperti tentara biasa. Kakak Leo melirik ketiga pengawal Aslan Sao, 2 pengawal telah dipukuli, dan hanya Aslan Sao yang berdiri sendiri, tetapi dia juga menutupi mata kirinya yang bengkak seperti roti kukus kecil. Kamu tidak perlu membunuhnya. Ketika saudara Leo mengatakan ini, Tuan Muda Aslan segera menarik napas dalam-dalam, tetapi saudara Leo kemudian berkata, panggil beberapa saudara lagi dan pukul mereka selama setengah jam terlebih dahulu. Aku akan menghabiskan setengah jam untuk memikirkan bagaimana cara menghadapi mereka. Anjing. Apakah kamu tahu siapa aku? Aku. Bak. Seru Aslan dengan keras, dan ingin mengungkapkan identitasnya untuk mengancam kakak Leo, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, dia langsung kode dengan tinju. Kemudian, di depan Bentley Bentayga, terdengar suara tinju yang teredam ke daging, disertai dengan jeritan yang terdengar seperti babi. Dan saudara Leo, pada saat ini, telah mengambil langkah 8 karakter dan berjalan ke sebuah ruangan dari bangunan bambu yang halus tidak jauh. Di ruangan ini, ada lebih dari selusin komputer, dan semua pemandangan di dalam dan di luar aula ditampilkan di layar komputer. Tidak hanya di seluruh aula, tetapi juga di layar 2 komputer, sebuah rumah besar di lereng Gunung Siam juga ditampilkan. Ini adalah rumah yang Siren.
Saudara Leo menatap layar dan bergumam pada dirinya sendiri, rumah besar ini benar-benar luar biasa. Sayang sekali meskipun berada di kompleks villa Bukit Siam, itu sebenarnya telah meninggalkan kompleks villa. Tidak heran, bos. Ketika saya pertama kali tiba di sini, ketika merawat Yang Siren, akan ada orang-orang bersenjata yang menembaknya dari luar. Hanya bagian depan mansion ini yang terhubung ke kompleks villa, dan 3 sisi lainnya terhubung ke Gunung Siam. Saudara Leo mengeluarkan ponselnya dan menyiarkan panggilan Liu. Tur malam membuat Leo melapor kepada Anda. Segera setelah panggilan terhubung, Saudara Leo berkata dengan penuh semangat, saya sudah lama ingin kembali ke Huaxia, bos, baik Anda dan Hakim berpikir untuk meminta saya datang ke sini. Ini keputusan yang sangat bijaksana, wow hahaha. Oke, berhentilah untuk kentut bau. Suara Liu datang dari ujung telepon yang lain, anak Anda memiliki jumlah tim tur malam terbesar. Selain bertanggung jawab atas intelijen, Anda juga memiliki pembunuh terbaik, jadi saya ingin memberi Anda 3 tugas. Bos, katakan padaku, itu semua 30 tugas. Leo berkata seperti obrolan, dalam 5 jam setelah saya turun dari pesawat, saya memperbaiki celah keamanan di rumah keluarga Yang, mencegah penyelamat Andi Lu membawanya pergi, dan juga mengirim tim tur dalam setengah malam. Saya menangkap lebih dari 1 selusin tongkat Korea Selatan, dan aku. Diam dan dengarkan aku. Ya. Liu muak dengan kata-kata Leo ketika dia berada di barat. Orang ini biasa mengobrol dengan orang kulit hitam yang bermain talk show, dan dia bisa berbicara tentang orang kulit hitam sampai berbusa di mulut. Setiap kali saya berbicara padanya, jika Liu tidak membiarkannya diam. Gosip mulut, aku khawatir kamu harus mendengarkannya untuk waktu yang lama. Dengar, tugas pertama, buat orang-orangmu sangat optimis tentang AVI dan Andi Lu, mereka tidak diperbolehkan meninggalkan kota center selama setengah langkah. Tugas kedua, selalu perhatikan seseorang bernama Guo Felix dan orang asing yang muncul di kota center. Ketiga, saya akan memberi Anda waktu sebulan untuk melenyapkan keluarga Sunstar, dan Anda akan menggantikan keluarga Dian Sun di masa depan. Bos, butuh sebulan untuk mendapatkan keluarga Sunstar. Kamu terlalu meremehkanku, bukan? Bos, izinkan saya memberitahu Anda, hanya perlu 2 hari bagi saya untuk mengetahui semua properti keluarga Sunstar di seluruh kota center. Dalam seminggu lagi, saya bisa memberikan keluarga Sunstar untuk anjing. Liu dengan kasar berkata, berhentilah bicara sebentar, Anda tidak perlu memberitahu saya banyak detail yang tidak berguna. Ya, 9 hari, paling lama setengah bulan, saya berjanji bahwa semua kekuatan di Sunstar keluarga akan hancur, dan kemudian biarkan kekuatan dunia bawah kita mengambil alih dia. Liu di ujung telepon memutar matanya tanpa henti. Keduanya berbicara di telepon. Jika mereka berhadapan untuk tatap muka, Liu menjamin bahwa dia akan bosan jika berbicara dengan saudara Leo ini yang mulutnya seperti acara gosip emak-emak. Oke, jangan bicara lagi, tutup saja. Setelah pidato Leo sedikit lebih lambat, Liu segera bersiap untuk mengakhiri pembicaraan. Tapi Leo tiba-tiba mempercepat pidatonya lagi, tunggu. Bos, seorang pria bernama Aslan baru saja datang ke klub kami, apalagi yang dia cari, Yamamoto Yunmei, dan dia mencari gadis Jepang di sini. Ah. Liu bertanya, di mana dia sekarang? Dia sudah menjadi bubur. Orang-orang kita memukulinya, saya akan membiarkan saudara-saudara memukulinya selama setengah jam dulu. Liu dibuat geli oleh Leo, kamu bajingan, bahkan lebih buruk dariku. Ayo, anak ini adalah salah satu dari 4 tuan muda di ibu kota, dan dia pasti musuhku, tapi tetap berguna bagiku untuk menahannya, Anda tidak ingin membunuhnya. Biarkan dia pergi setelah Anda cukup bersih. Oke, saya berjanji. Diam dan terus dengarkan saya. Liu menambahkan, ketika Anda menyebutkan Yamamoto Yunmei barusan, mengingatkanku padanya. Terakhir kali aku meminta Irene dan Raja Hantu untuk mengambil alih klub Sakura, mereka membunuh semua samurai dan pria bersenjata, tapi wanita ini tidak ditemukan. Sekarang beri aku tugas keempat, cari tahu di mana Yamamoto Yunmei, selama dia masih di Huaxia, saya harus menggalinya. Bos, jangan khawatir, saya akan melakukan ini sesegera mungkin, tidak hanya untuk menemukannya, tetapi juga identitasnya, ke-18 leluhurnya atas namaku. Dut. Sebelum Leo selesai bergumam, Liu menutup telepon. Pada saat ini, Liu sedang berbaring di tempat tidurnya yang besar, menatap langit-langit. Bergumam pada dirinya sendiri, kata-kata Leo mudah untuk ditangani, menjadi pengawal, hanya bertahan dan tidak menyerang, ini bukan karakter saya semoga anak ini dapat melakukan sesuatu yang akan memuaskan saya besok. Namun, Leo bergerak lebih cepat dari yang diharapkan Liu, dan malam itu, Leo membawa orang-orang ke klub malam di kota bernama Red's Paradise. Hampir semua orang di kota center tahu bahwa klub malam ini sangat luar biasa, dan ada semua jenis permainan di dalamnya, hampir semuanya pornografi, perjudian, dan beracun, tetapi klub malam ini, yang berdiri di center selama hampir 10 tahun, belum pernah ada di masa lalu, ini saja sudah cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya kekuatan di balik klub malam ini. Tetapi hanya sedikit orang yang tahu bahwa klub malam ini adalah pintu masuk aula berburu keluarga Sunstar. Leo, dengan tim tur malam yang terdiri dari 10 orang, tiba di tengah malam ketika bisnis klub malam ini sedang ramai. Klik. Tanpa bayangan apapun, Leo menendang pintu putar kaca selebar 4 meter dengan tendangan, dan ada sepotong besar terak kaca terbang di sekitarnya, tetapi Leo bergegas melewatinya seperti tidak ada apa-apa. Dan meraung, keluarga Sun sedang melakukan bisnis. Ayo orang-orang yang menganggur, ayo bergegas, kita di sini untuk menghancurkan lapangan. Segera setelah itu, 10 orang Leo mengikuti, masing-masing membawa pipa baja sepanjang 1 meter di tangannya. Meskipun jumlah mereka kecil, mereka memiliki aura yang menakutkan. Bang! Pintu kaca itu meledak. Anjing! Musuh keluarga Sunstar datang dan pasti akan bertarung menghancurkan, lari. Sudah berakhir. Lari. Check out, dari sini. Para tamu di lobi klub malam bergegas keluar seperti air pasang.
Leo dan yang lainnya berdiri di depan pintu putar yang rusak, bahkan jika kerumunan itu sangat padat, mereka akan secara otomatis berpisah ketika mereka sampai di depan mereka, bergegas keluar dari pintu samping di kedua sisi. Kurang dari 5 menit, aula klub malam yang tadinya masih penuh sudah kosong, hanya di tengah panggung yang paling dalam, ada beberapa penari yang berdiri tercengang, seolah ketakutan. Sial! Siapa yang begitu sombong, berani menghancurkan surga selebritasku? Pada saat ini, dari pintu samping di belakang panggung, seorang pria kurus keluar, tetapi matanya sangat dingin, Geng Qiang, kepala aula berburu keluarga Sunstar di Center Timur. Ya, ini adalah kepala aula berburu keluarga Sun yang baru diangkat. Siapa yang mengambil Mark Liu Sun dari perlindungan polisi seseorang yang dibawa keluar dari rumah sakit tetapi tidak dimintai pertanggungjawaban oleh polisi. Setelah Geng Qiang muncul, sekelompok besar pria berbaju hitam dengan cepat bergegas keluar dari belakang panggung. Semua orang ini berpenampilan garang. Mereka membawa pipa atau parang di tangan mereka. Jumlahnya lebih dari 10 kali lipat. Dari pihak Leo. Aula berburu, hahaha. Aku mencarimu, Leo, semuanya. Meraung dan menyerbu ke arah Geng Qiang terlebih dahulu. Lakukan. 10 orang di belakang Leo berteriak pada saat yang sama. Mereka berjalan dengan kecepatan yang sama dan berlari dengan kecepatan yang sama. Mereka membentuk antrian berbentuk panah dan bergegas maju dengan cepat. Pergi. Wajah Geng Qiang sangat muram saat ini sehingga dia mengeluarkan parang dari belakang, dan setelah berteriak keras, dia juga bergegas menuju Leo. Pergi. Pada saat yang sama, orang-orang di belakang Geng Qiang juga bergegas. Namun, dibandingkan dengan kedua belah pihak, meskipun pemburunya puluhan kali lebih banyak daripada tim tur malam, mereka tidak teratur dan tidak disiplin saat berlari. Meskipun mereka memiliki semangat juang yang jauh lebih kuat daripada gangster biasa, momentum dan keadaan mereka secara keseluruhan sama sekali tidak mampu. Sebanding dengan Night Squad. Kapan? Bang! Geng Qiang dan Leo adalah yang pertama bertabrakan, Geng Qiang mengayunkan pisaunya ke bawah, tetapi Leo menjatuhkan pisaunya dengan lengannya, dan Leo menghantam dada Geng Qiang dengan tendangan yang berat. Tendangan itu membuatnya terlempar mundur dan terbang setinggi lebih dari 3 meter. Bersambung.